Halo teman-teman. Perang di Ukraina telah mendorong beberapa negara terakhir di Eropa, yang terkenal mengikuti jalur netralitas, untuk bergabung dengan NATO, untuk berjaga-jaga terhadap Rusia. Di dalam sana, Finlandia adalah nama yang menonjol. Dengan negara ini merupakan perisai penting di lereng barat Laut Rusia, berbatasan langsung lebih dari 1.600 km perbatasan dengan Rusia. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa Rusia selalu mengungkapkan pandangannya, bahkan mengirim sistem rudal ke perbatasan kedua negara untuk mencegah kemungkinan Finlandia bergabung dengan NATO dalam waktu dekat sangat besar. Jadi apakah Finlandia akan menjadi Bulgaria atau Ukraina kedua? Jawabannya hampir tidak. Jika bukan karena keadaan yang mengerikan, Rusia tidak akan pernah mampu, juga tidak akan mampu menyerang Finlandia. Faktanya, Finlandia adalah salah satu negara yang paling mampu, ofensif dan defensif di dunia, baik penyerangnya adalah Rusia, Amerika Serikat, atau Cina. Dan jika semua negara takut melawan Rusia di musim dingin, maka Finlandia adalah pengecualian. Dalam sejarah, satu-satunya negara yang mengalahkan Rusia, Uni Soviet dikalahkan di musim dingin, adalah Finlandia, dalam Perang Musim Dingin, yang juga dikenal sebagai Perang Soviet-Finlandia pada tahun 1939 hingga 1940. Perang ini sangat singkat, hanya berlangsung dalam waktu 100 hari, tetapi sangat sengit. Perang ini terjadi selama salah satu musim dingin paling keras di abad ke-20. Pada satu titik, tentara di kedua belah pihak harus bertempur dalam kondisi di mana suhu turun hingga minus 43 derajat Celcius. Perang pecah ketika pemimpin Uni Soviet, Stalin menuntut agar Finlandia menyerahkan sebagian tanah di antara kedua negara. Ini adalah zona penyangga untuk kota Leningrad yaitu Saint Petersburg. Ultimatum itu kemudian ditolak oleh Finlandia, yang menyebabkan lebih dari 500.000 tentara Soviet, bersama dengan ribuan tank, kendaraan lapis baja, dan pesawat, menyerang Finlandia secara besar-besaran, melintasi perbatasan. Bertarung melawan pasukan besar itu, adalah kekuatan yang jauh lebih kecil, kurang dari 350.000 tentara Finlandia dan beberapa lusin tank dan pesawat. Namun, peristiwa berikutnya menyaksikan perang yang mengerikan dengan Uni Soviet, hampir 400.000 tentara kehilangan nyawa mereka, dan ribuan sanksi dihancurkan. Tentara Finlandia, dengan pasukan dan peralatan yang lebih sedikit daripada Uni Soviet, menahan pasukan Soviet selama lebih dari 3 bulan, dari November 1939 hingga Maret 1940. Dan hanya sekitar 70.000 tentara yang kehilangan nyawa mereka. Pada akhir Maret, kedua belah pihak telah mencapai gencatan senjata dengan syarat, Finlandia harus menyerahkan sekitar 11% wilayahnya kepada Uni Soviet. Meskipun kehilangan tanah, perang ini merupakan kebanggaan besar bagi Finlandia dan tamparan bagi negara adidaya seperti Uni Soviet. Ini juga merupakan bagian, membantu Jerman menilai tentara Soviet dan bertekad untuk melawan Uni Soviet hanya 1 tahun kemudian, pada tahun 1941. Penyebab kerugian besar tentara Merah Soviet, selama Perang Musim Dingin 1939-1940. Pertama, faktor iklim dan topografi Finlandia. Iklim di Finlandia umumnya keras. Lebih khusus lagi, bagian Eropa dari Uni Soviet. Di musim panas, suhunya kurang dari 5 derajat Celcius, sedangkan di musim dingin, suhu rata-rata minus 20 derajat Celcius. Oleh karena itu, penyebaran aset militer di Finlandia sangat sulit, bahkan untuk Uni Soviet dan kemudian Rusia. Meski Rusia merupakan kekuatan militer nomor 1 di dunia, dalam hal peralatan tempur dalam kondisi dingin, Finlandia juga memiliki medan mimpi buruk, dengan sanksi berat. Terutama pasukan lapis baja, artileri Uni Soviet dan Rusia. Meskipun medannya cukup datar dan tidak banyak gunung, tetapi 10% dari luas Finlandia adalah danau. Selebihnya sebagian besar merupakan dataran rendah dengan banyak rawa. Hutan juga menutupi hampir 80% negara, yang sebagian besar adalah hutan pinus atau vansem. Sementara satu-satunya jalur laut Finlandia di Teluk Finlandia juga benar-benar beku di musim dingin, membuat akses ke negara dengan pasukan besar hampir tidak mungkin. Pada saat yang sama, orang-orang Finlandia, yang mayoritas adalah orang Finlandia asli atau keturunan Swedia. Finlandia memiliki salah satu populasi agama terbesar di Eropa. 75% dari mereka, milik gereja Lutheran. Sekitar 2% milik cabang Kristen lainnya. Sedangkan pengikut gereja Ortodoks hanya 1,1%. Oleh karena itu, Finlandia memiliki etnis dan agama yang sama sekali berbeda dari Rusia. Secara historis, Finlandia adalah bagian dari Kekaisaran Swedia. Hingga awal abad ke-19, ketika Kekaisaran Rusia menginvasi. Sampai Kekaisaran Rusia runtuh pada tahun 1917, Finlandia adalah tanah langka negara yang telah mencapai kemerdekaan.
Namun, negara itu terus-menerus diancam oleh Uni Soviet untuk mencabut kemerdekaannya. Pada tahun 1939 hingga 1940, Finlandia berhasil mempertahankan kemerdekaannya, meskipun kehilangan sepersepuluh wilayahnya. Saat ini, Finlandia adalah salah satu negara paling maju di dunia, dengan indeks kebahagiaan dan jaminan sosial rakyatnya yang tertinggi. Jadi hanya berpenduduk 5,5 juta jiwa, tetapi Finlandia tentu saja memiliki kekuatan dan tradisi untuk melawan agresi. Dengan sejarahnya, untuk memastikan kemerdekaan, Finlandia menerapkan kebijakan kemandirian, bekerja sama dengan sebagian besar negara di dunia, dan membangun kekuatan militer yang cukup kuat. Meskipun tentara Finlandia bukanlah tentara yang besar, dengan hanya 35.000 tentara aktif, pria Finlandia dari usia 18 tahun bertanggung jawab untuk Juni 12 bulan dinas militer. 80% dari populasi Finlandia yang disurvei, akan mengangkat senjata untuk membela negara. Dan meskipun bukan anggota NATO, militer Finlandia secara teratur hadir dalam latihan dan misi global NATO dan PBB. Pengeluaran pertahanan Finlandia, juga termasuk yang tertinggi di Uni Eropa, dilengkapi sepenuhnya dengan peralatan modern. Dikombinasikan dengan doktrin militer, berdasarkan konsep pertahanan total, menjadikan Finlandia lawan yang tangguh, untuk pasukan manapun. Sementara dengan Rusia, dalam hal manfaat dan biaya, kasus Finlandia adalah cerita yang sama sekali berbeda dari Ukraina. Finlandia pada umumnya memiliki sumber daya yang jauh lebih sedikit daripada Ukraina. Posisi geopolitik Finlandia juga tidak sama dengan Ukraina, dengan perbatasan antara Finlandia dan Rusia lebih panjang dari semua negara lain yang berbatasan dengan Rusia di Eropa. Tetapi ancaman terhadap Rusia dari sini jauh lebih sedikit, karena belum ada tentara yang besar, menggunakan arah Finlandia untuk menyerang Rusia karena terlalu sulit. Belum lagi angkatan bersenjata Rusia di utara sangat kuat. Khususnya, tim utara dengan kemampuan serangan nuklir terkemuka di dunia. Alih-alih menyerang, dengan biaya tinggi tetapi tanpa kepastian kemenangan, Rusia dapat menyerang satu-satunya kelemahan Finlandia, yaitu ketergantungan energinya pada Rusia. Meskipun Finlandia memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir, Finlandia masih bergantung pada 75% pasokan minyaknya dan 100% pasokan gasnya. Mengontrol ketahanan energi dan ketahanan pangan bisa menjadi kartu Rusia, ketika iklim dan medan Finlandia membuat hampir tidak mungkin untuk meningkatkan pertanian. Sementara Rusia adalah mangkuk makanan dunia. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.